Halo rekan semua, selamat datang di channel Pertanian Terpadu. Channel Pertanian Terpadu ini membahas tentang pertanian terintegrasi yang di dalamnya meliputi bidang perikanan, peternakan, dan juga pertanian. Untuk rekan-rekan semua yang baru mampir di channel ini, jangan lupa saya mohon untuk memberikan dukungan dengan cara like, comment, share, dan juga tentunya untuk subscribe channel Pertanian Terpadu agar tidak ketinggalan dengan berbagai informasi yang rutin saya bagikan. Rekan semua, banyak yang menganggap ternak ayam rumahan tidak menjanjikan, dan memang nyatanya banyak sekali peternak rumahan yang menjalankan usaha ternak ayam tetapi ternaknya tidak bisa diandalkan. Padahal sebenarnya meskipun skala usahanya kecil, namun usaha sampingan ternak ayam ini juga bisa dijalankan dengan lebih baik sehingga penghasilannya bisa lebih diandalkan lagi. Tetapi memang sebaliknya banyak sekali peternak rumahan yang hanya sekenanya saja, asal-asalan dalam menjalankan usaha ternak ayam tersebut, sehingga pada akhirnya usaha ternak rumahan ini menjadi tidak menarik atau bahkan tidak menguntungkan. Nah, agar bisa memberikan referensi tambahan, berikut akan kita bahas beberapa penyebab yang dapat membuat usaha ternak ayam skala kecil tidak bisa diandalkan, utamanya yang bersumber dari beberapa kesalahan oleh peternak itu sendiri. Yang pertama, rekan-rekan semua, adalah mengenai masa panen. Sangat umum di peternakan kecil rumahan bahwa panen ayamnya tidak teratur. Bulan ini panen, bulan besok tidak. Bulan besok panen, 2 bulan berikutnya tidak, dan seterusnya. Rekan semua, perlu kita tahu, panen yang tidak teratur ini membuat peternak rumahan lebih sulit dalam mendapatkan pelanggan tetap. Apalagi sampai pelanggan yang setia. Bagaimana bisa memiliki pelanggan setia kalau sama sekali tidak bisa mencukupi kebutuhan atau permintaan yang ada, bahkan yang kecil sekalipun. Kenapa bisa begitu? Ya, semua tentu kembali ke manajemen usaha yang dilakukan oleh peternak masing-masing. Sebenarnya, meski dalam skala yang sangat terbatas atau kecil, usaha ternak ayam ini bisa dibuat lebih tertata dan bisa panen lebih rutin lagi. Sebagai contoh, peternak bisa menyiasati agar indukan-indukan yang ada bisa bertelur bergantian atau bergiliran. Bila perlu, bisa dikondisikan agar punya jadwal secara khusus. Misalnya, di minggu pertama setiap bulannya ada indukan yang bertelur. Nantinya setiap minggu pertama tersebut ada indukan yang secara rutin nanti ada yang menetas dan bisa dipanen besar dengan lebih teratur lagi. Dengan upaya-upaya seperti ini, maka nantinya peternak kecil rumahan pun bisa rutin memiliki panenan ayam, sehingga pada akhirnya bisa memiliki pelanggan tetap. Dengan begitu, tentu saja pendapatan lebih bisa diandalkan lagi. Yang kedua, yang membuat usaha ternak ayam rumahan ini kurang bisa diandalkan adalah mengenai kapasitas atau jumlah panen yang terlalu sedikit. Sebenarnya tidak masalah panen sedikit, asalkan bisa mencukupi 1 atau 2 pelanggan. Kalau bisa, supaya bisa lebih diandalkan lagi, peternak rumahan memang hendaknya bisa menentukan berapa jumlah panenannya sesuai dengan kebutuhan konsumen yang dibidik atau yang diincar. Misalnya, 1 konsumen saja, 10 ekor setiap bulan. Jadi paling tidak ya untuk 1 konsumen tersebut bisa terpenuhi. Syukur kalau bisa lebih.
Nah, kelemahan peternak rumahan umumnya memang dalam hal sisi jumlah panen, sehingga pada akhirnya penghasilan ternak tidak bisa terlalu diandalkan. Meski dalam skala terbatas, untuk diketahui rekan-rekan semua, kalau mau, peternak rumahan tentu bisa melakukan penyesuaian agar hasil panennya bisa lebih baik lagi dari sisi jumlah tersebut. Nah, berikutnya yang ketiga, yang juga membuat usaha ternak ayam rumahan ini tidak bisa begitu diandalkan adalah karena penjualan atau pemasaran yang monoton. Kebanyakan peternak hanya cari mudah. Punya panenan ayam, panggil pengepul, jual dengan harga seadanya. Ya begitu, wajar jika tidak bisa diandalkan. Meski menjadi peternak kecil, sebenarnya kita tidak harus menjadi yang tertindas dalam tanda kutip. Kita bisa menjadi orang yang menentukan harga. Misalnya ketika kita menjual ayam kepada konsumen langsung. Dengan menjual ke konsumen langsung tanpa perantara, peternak rumahan bisa mendapatkan harga yang lebih realistis, yang lebih masuk akal. Tetapi umumnya tidak demikian. Banyak sekali peternak rumahan yang hanya mengandalkan pemasaran yang itu saja. Ya wajar jika hasilnya tidak bisa sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian selanjutnya, apakah dengan merubah 3 hal tersebut ternak ayam rumahan ini bisa menjadi usaha yang cukup bisa diandalkan? Bisa sekali. Meski tidak semudah membalik telapak tangan, panen rutin dengan jumlah yang memadai bisa membuat usaha kita ini menjadi lebih mampu untuk diandalkan, terutama dari sisi penghasilan. Karena nantinya bisa panen lebih rutin, pendapatan pun akan lebih rutin. Dengan rutin seperti ini nanti juga bisa didata. Penghasilnya berapa, untung ruginya seperti apa, nanti masih bisa dikalkulasi secara lebih jauh dan bisa menentukan apakah profitnya bagus atau tidak dan seterusnya. Nah, itulah tadi rekan-rekan apa yang bisa saya sampaikan berdasarkan apa yang sudah saya alami, yang sudah saya kerjakan, yang saya amati, yang saya analisa. Mudah-mudahan dengan pemaparan ini bisa menjadi informasi tambahan untuk rekan-rekan semua yang sedang menggeluti usaha sampingan, terutama di bidang peternakan ayam skala rumahan. Saya sangat berharap apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi bahan kajian lebih lanjut sehingga usahanya bisa menjadi lebih maju. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau dalam penyampaiannya kurang berkenan. Terima kasih sekali lagi telah mengikuti video saya sampai selesai. Sampai bertemu pada video selanjutnya.